Hari ini cukup berbeda dengan seperti biasanya ya teman-teman. Hari ini aku mau tur dulu pekarangan rumah aku karena sekarang itu pohonnya lagi musim berbuah. Jadi waktunya kita tunjukin kira-kira apa aja ya pohon yang berbuah. Teman-teman bisa lihat ya, hari ini tuh adalah hujan, tapi karena ini cukup cerah jadinya aku mau bikin konten tur pekarangan rumah pohon-pohonnya. Dan di sini tuh tidak ada yang bertambah pohonnya teman-teman, sama seperti biasa, cuman aku mau tunjukin buah-buahnya doang. Dan ini adalah pohon pertama mangga, dan ini lagi musim-musimnya berbuah. Dan ini adalah kesukaan aku banget teman-teman, mangga dicampur, apalagi kalau mangganya itu asam dicampur dengan garam tuh mantep bingit. Dan kadang itu satu pohon banyak banget buahnya sampai 4-5, pokoknya dia nyelip-nyelip gitu teman-teman ya. Dan kemudian di samping si pohonnya itu ini ada pohon pepaya teman-teman, dan ini tuh dia masih kecil ya, cuman udah ada buahnya tetapi belum bisa diambil karena masih hijau. Kadang kalau dia udah kuning baru bisa kita ambil teman-teman. Dan inilah dia buahnya. Kemudian inilah teman-teman pohon pertama ya kan, dan ini lanjut pohon kedua mangga. Nah kalian bisa lihat di sini tuh pokoknya pohon mangga banyak banget sampai 6. Tapi ada satu pohon mangga yang gak berbuah, nanti aku tunjukin ya. Nah itu dia pohon pertamanya, dan ini pohon keduanya. Oke, lanjut kita beralih ke samping pohon mangga kedua ini ada daun jeruk. Dan aku tuh heran ya teman-teman, kok ini dibilang daun jeruk tetapi tidak ada buahnya. Aku heran, apa belum berbuah atau cuman kita ambil daunnya aja? Dan aku pun masih bertanya-tanya teman-teman. Lanjut di sini di sampingnya ada pohon kelengkeng, dan pohon kelengkeng ini sih setauku ya kayaknya masih pertama kali berbuah teman-teman. Jadi ini tuh sama sekali belum ada lagi buahnya yang baru datang ya, belum ada. Nanti deh teman-teman kalau misalnya ada nanti aku tunjukin ya. Dan aku lupa terakhir tuh dia kapan ya berbuahnya, pokoknya dulu tuh pas dia berbuah itu dia lumayan banyak buahnya. Kemudian di belakangnya ini tuh ada yang namanya jeruk ya, pohon jeruk juga teman-teman, tetapi ini tuh bisa dipakai kita untuk masak. Nah daun jeruknya ini tuh bener-bener wangi banget teman-teman. Dan ini tuh biasanya kalau kita masak gulai, pokoknya apapun itu pakai tuh wangi banget. Lah inilah dia teman-teman, pohon jeruknya lumayan tinggi ya, sampai ke langit. Enggak dong. Lanjut di sampingnya juga ada pohon pepaya, cuman yang agak lebih tinggi dari yang tadi. Dan ini tuh nggak besar ya, tapi tinggi doang. Nah ini tuh kemarin kami ambilnya 2 karena ada kuning, tapi ini belum sama sekali kuning, masih hijau. Oke lanjut, ini ada pohon pepaya lagi. Teman-teman hitung dong ada berapa ya, nanti tulis di kolom komentar ya, soalnya aku nggak tahu ini ada berapa pohon pepayanya. Sampai nggak kehitung saking banyaknya ya, nggak sampai 1000 juga ya, tapi ya agak-agak lupa lah teman-teman. Nah lanjut di sini itu di sampingnya ada kayu-kayu. Aku juga bertanya-tanya ini apa ya teman-teman, daun kelor kah? Aduh aku tanya dulu di Google ya teman-teman, aku salah, ini bukan daun kelor. Kalau daun kelor tadi yang kecil-kecil, aku cari di Google sepertinya daun sirih teman-teman, karena dia pas aku lihat bentuknya hampir sama. Aku nggak salah lagi ya teman-teman, bukan daun kelor tapi kayaknya daun sirih. Nah kemudian ini di samping daun sirih tersebut ini aku terbingung-bingung ya. Aku tuh pernah naik sama makku, ini pohon apa gitu ya, tapi aku lupa teman-teman apa namanya. Pokoknya dia kayak bahasa Batak gitu, nanti kalau aku bilang kalian nggak ngerti juga. Lanjut teman-teman, ini ada pohon jambu biji yang kalau teman-teman tahu buah fit. Nah inilah dia teman-teman, di dalamnya tuh dia warna pink dan ada biji-bijinya. Lanjut di sini tuh itu pokoknya lagi kalau ada di plastik artinya lagi berbuah. Lanjut ini adalah pohon mangga tertinggi teman-teman. Ini buahnya itu sampai ke atas, kayaknya kami nggak akan bisa ngambil ini sampai ke atas, paling tunggu dia jatuh sendiri kali ya. Nah inilah teman-teman si pohonnya, dan itu ada ayunan, tetapi ayunannya kami nggak pakai karena nggak, kurang seimbang lah kayak gitu. Nah teman-teman, dan inilah yang aku bilang pohon mangga yang sama sekali nggak menghasilkan buah sampai sekarang. Udah berapa tahun ya kira-kira. Dan inilah dia, ini cukup besar ya, tapi malah menjadi beban karena nggak ada menghasilkan apa-apa. Tetapi teman-teman, ini bermanfaat
bermanfaat juga loh untuk mengurangi panasnya matahari ke arah sini. Apalagi kan anjing aku itu tempatnya itu di sini ya, dan itu kalau mereka nggak pakai ini kayaknya kepanasan, ribut lah dan segala macam. Ini itu di bahasa Batak kan pining ya. Kalau kalian carilah di Google teman-teman, apa yang ku katakan itu pining, dan itu biasa tanteku, mamaku kalau berbuah tuh suka banget. Aku bilang itu kayak makanan kampung. Maaf ya, bukan makanan kampung sih, tapi kadang yang makan ini tuh lebih ke orang-orang yang ada di kampung gitu. Bukan, maksudnya bukan makanan kampung, nanti kan kesindir alias kalian nanti bilang itu makanan kampung. Bukan teman-teman, tapi aku pernah datang ke kampung gitu, kampung mamaku, dan aku lihat kebanyakan orang kampung sekitar gitu kayaknya makannya kalau ada berbuah itu yang dimakan kayak gitu. Tapi itu bukan makanan untuk sehari-hari ya, tapi itu cuman karena ya untuk apa ya, kayak cemilan-cemilan gitulah, sama kayak kita orang-orang Indonesia ini. Ya memang orang Indonesia nya kita. Nah, kemudian tadi tuh ada juga pohon matoa teman-teman lagi berbuah. Itu sih setahuku kalau berbuah itu di bulan 4, tapi nggak tahu ya, mungkin ada 2 bulan tapi aku lupa bulan apa aja, kayaknya bulan 4 sama bulan apa ini, sekarang bulan 10 ya. Nah teman-teman, kemudian ini ada pohon mangga yang benar-benar menghasilkan buah. Kalian tahu kenapa? Ini tuh buahnya lebih besar kebanding yang di sana. Tapi yakin deh teman-teman, kalau kita banyak pekarangan, pokoknya kalau pekarangan kita tuh luas lebar, manfaatinlah sebaik-sebaik mungkin, jangan disia-siakan, mumpung lagi ada ya kak sih. Nah, oke teman-teman, kemudian ini ada pohon jambu merah. Nah jadi pohonnya ini tuh tumben gak biasanya kan rame-rame banget ini buah-buahnya, tumben saja ini buahnya itu nggak yang terlalu banyak dan sedikit kayak gitu teman-teman. Oke, pokoknya kalian bisa lihat lah ya kan, yang dibungkusi itulah ya buah-buahnya, selain itu nggak ada ya karena sepi teman-teman. Lanjut, di sini ada daun batak. Nah ini biasanya masak apapun bisa dipakai, dan ada serai dalam bahasa Batak, sangge-sangge. Nah kemarin tuh ada yang nanya apa tuh sangge-sangge. Sangge-sangge itu adalah serai ya teman-teman. Terus ini kalian bisa hitung berapa daun bataknya, 1, 2, kalian pokoknya hitung. Dan ini ada daun pepaya seperti itu. Nah ini aku lagi hitung. Sebenarnya aku saat bikin konten itu ngomong langsung di kameranya. Memang aku nggak langsung rekam gitu ya, karena aku nggak suka dengan suaraku yang langsung asli gitu. Nah kemudian ini kayaknya pohon tomat teman-teman, kalian bisa lihat sebenarnya udah pernah hancur. Inilah pekarangan mamaku ya, mamaku semua yang nanam ini. Saya udah pernah rusak itu, mamaku marah ya kan, karena anjingku ini benar-benar kayaknya usil kali ya kan. Aduh gak tau lah teman-teman, kenapa harus dirusakin tanaman yang sebagus ini. Ini ada cabai rawit kecil, pokoknya kecil-kecil tapi menghasilkan. Ya nggak sih teman-teman, daripada besar-besar nggak menghasilkan seperti mangga tapi tadi tuh. Tapi apa itu bermanfaat juga untuk agar panas matahari tidak yang terlalu menyala sekali ke sini seperti itu. Nah ini teman-teman enaknya kalau di sini tuh banyak pohon ya kan, aduh mantap kali. Tapi sayangnya pohon yang besar-besar itu udah pada ditebangnya, aduh sayangnya minta ampun. Lanjut lagi teman-teman, nah inilah dia yang di kerangkeng ini ya kan. Ini ada rimbang. Nah ini kalau masak itu pucuk ubi ya kan, enak kali nih teman-teman. Nah lanjut lagi ada pare. Kalian tahu pare? Nah pare itulah kesukaanku. Dulu aku nggak suka pare karena rasanya asam itu asin, nggak enak lah. Tapi setelah dibuat mamaku dicampur dengan ikan gula itu mantap kali teman-teman, pokoknya sedap sekali. Lanjut, ini ada pohon pepaya. Pohon pepayanya mengalahkan mangga ya, soalnya banyaknya hampir sama cuy. Nah ini juga ada pohon singkong, dan ini tuh biasanya untuk diambil untuk dimasak jadi pucuk ubi ya kan, bisa saja. Nah tuh banyak kali ya pohon pepayanya, kayaknya lebih baik daripada pohon mangga deh. Tapi ini ada beberapa yang belum berbuah menghasilkan seperti itu. Nah inilah teman-teman alasannya di kerangkeng gitu dibuat seperti ini, supaya anjingku tuh nggak merusakkan segala yang ada di sini. Oke deh teman-teman, jadi sekian videoku sampai hari ini, bye.